Lautan yang luas, dalam, dan menakutkan. Hanya ada air di sekeliling kita dan juga makhluk laut lainnya. Di video kali ini kita akan mencoba bertahan hidup 100 hari di lautan yang sangat luas demi mendapatkan gelar sebagai Raja Lautan di atas Raja Neptunus. Waduh, parah banget. Penasaran apa yang aku lakukan di 100 hari kali ini? Jadi mungkin langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di hari itu pun aku tersadar kenapa aku ngelakuin hal yang menggabutkan seperti itu sehingga sampai di tempat terpencil seperti ini ya kan. Tapi nggak apa-apa, petualangan kita belum sampai di sini. Di hari pertama, aku berhenti memandangi matahari dan segera melihat sekeliling yang hanya ada air dan juga Mas Delu. Bahkan perahu kita juga menghilang ya, karena kita harus mulai dari awal lagi ya, biar fair. Terus aku melihat segerombolan drone di dalam air dan Mas Delu ini malah mancing-mancing lagi ya, barbar banget, parah. Karena di sini tidak ada hal yang harus dilakukan lagi, jadi kita memutuskan untuk explore dengan mengikuti arah matahari. Terlebih dari situ, aku pun melihat sebuah pulau dan langsung menghampirinya. Dan pulau ini sama-sama nggak ada pohonnya. Di sini hanya ada rerumputan dan beberapa hewan. Daripada sia-sia ke sini, aku pun langsung mencari biji dari rerumputan. Dan akhirnya bersih. Dan Mas Del juga mendapatkan fans yang banyak. Tak jauh dari sana aku melihat sesuatu yang aneh. Aku langsung menghampirinya dan ternyata itu adalah sebuah reruntuhan kapal. Beruntung banget kita menemukan reruntuhan kapal sehingga kita bisa mendapatkan item yang berguna. Dan menurutku yang paling berguna itu adalah pintu ajaibnya Doraemon karena bisa membantu bernapas di dalam air. Lalu aku juga mengambil beberapa kayu dari reruntuhan kapal ini. Dari kayu itu kita bisa membuat meja kerja dan finally kita bisa membuat beberapa alat dan juga perahu agar kita bisa explore tempat dengan lebih cepat. Lalu kita melanjutkan explore lagi dan kita juga melihat sesuatu yang janggal di sebuah pulau. Ternyata ini adalah markasnya Drowned yang terdampar. Dan untuk isi chestnya lumayan lah ya untuk hari pertama ini. Terus ini Mas Delu malah gabut lagi maksa naikin kuda dari tadi ya, parah banget. Gak jauh dari situ aku melihat sebuah lentera laut di dalam air. Dan ternyata benar, itu adalah Ocean Temple. Tapi di situ kita berusaha menjauhinya karena kita nggak punya kekuatan untuk melawannya ya teman. Saat melanjutkan explore di bawah air aku melihat beberapa magma block yang bersinar dan juga dronen. Pastinya di situ adalah sebuah markasnya dan beberapa chest. Dan gak jauh dari situ finally aku menemukan pulau yang ada pohonnya. Langsung aja aku menghampirinya dan ternyata di situ udah ada penghuninya. Jadi kita pun berperang dulu untuk mengambil kekuasaan. Lalu setelah itu aku mengambil beberapa kayu, dan yang terpenting dari semuanya adalah bibitnya yang bisa aku tanam di pulau utamaku nanti. Setelah itu aku pun mencoba upgrade barang-barangku ke besi yang aku dapatkan sebelumnya. Di hari kedua, aku pun kembali ke dasar laut untuk menjarah chest milik Drowned menggunakan pintu ajaibnya Doraemon yang sangat berguna ini ya. Lalu aku juga menemukan reruntuhan portal yang sangat besar di dalam air. Tapi di situ aku pun langsung dihadang oleh beberapa preman laut.
Aku pun kembali ke darat dan minta bantuan Mas Delu, tapi Mas Delu malah nyuruh aku lihat penyu yang naik perahunya dong, parah nggak jelas banget ya. Setelah itu aku dan Mas Delu pun kembali ke reruntuhan dan finally aku berhasil mendapatkan item yang sangat epic guys. Setelah itu Mas Delu menemukan pulau lagi dan di perjalanan aku malah ditombak. Alhasil aku pun sekarat tapi ya untung aja nggak mati. Lalu aku mengambil beberapa kayu lagi di pulau ini. Lalu aku juga mendapatkan tebu pertamaku. Setelah itu aku mengambil beberapa dirt untuk dijadikan sebagai alas pertanian untuk di pulauku nanti. Di hari ketiga aku berhasil dan akan menjadi tebu pertamaku. Setelah itu aku mengambil beberapa dirt untuk dijadikan sebagai alas pertanian untuk di pulauku nanti. Di hari ketiga aku berhasil mengumpulkan item sementara dan akan menjadi kulit dadakan ya kan. Aku pun kembali ke pulau pertamaku yaitu Pulau Bikini Bottom dan langsung merapikan permukaannya. Setelah itu aku juga membuat pertanian pertamaku. Karena di sini barang tambahku sudah habis, jadi aku memutuskan untuk mining.